Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan nama saya Nur Azzauliah dengan NIM 22104502033 dari kelas BKA, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baik, adapun materi yang saya akan bawakan yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang dapat merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Menurut para ahli, Selo Soemarjan mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi pada lembaga di masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai, sikap, serta pola perilaku kelompok. Menurut Gard dan Mills mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi baik kemunculan, perkembangan, bahkan kemunduran dalam kurun waktu tertentu terhadap tatanan yang meliputi struktur sosial. Dan menurut Suarjono Suekanto menjelaskan bahwa fenomena sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Contoh perubahan sosial yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan sosial ini mendorong terjadinya penemuan pada kemajuan aneka macam bidang dan aspek kehidupan manusia. Salah satunya tentu saja kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Menggunakan adanya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi tentu saja akan bisa mengganti nilai-nilai yang lama menjadi sebuah nilai baru, menuju sebuah perubahan sosial yang lebih modern seperti adanya QRIS. Contoh perubahan sosial di lingkungan sekolah yaitu pada gedung sekolah baru berdiri beberapa tahun yang lalu. Tentu saja belum ada fasilitas yang memadai untuk kegiatan-kegiatan belajar dan mengajar seperti ruang multimedia, perpustakaan, ruang guru, dan lain-lain. Contoh selanjutnya yang paling sering dilihat yaitu gaya pakaian. Contoh yang paling sering kita lihat di kelas yaitu menyontek di kelas, yang dimana menyontek merupakan fenomena yang sering kita jumpai di lingkungan sekolah. Salah satunya penyebab menyontek adalah takut akan sebuah kegagalan, merasa gagal dalam sebuah mata pelajaran, maka rasa tidak percaya diri itu akan selalu mengiring. Selain itu, pengaruh dari teman yang menyontek membuat kita juga memiliki hasrat untuk meniru hal tersebut. Contoh selanjutnya yaitu tidak mengerjakan tugas sekolah atau PR. Fenomena di lingkungan sekolah yang sering dijumpai adalah tidak mengerjakan tugas sekolah. Berbagai alasan mengenai hal ini sangat banyak kita jumpai, dari budaya malas, karena lupa, ataupun karena tidak paham tentang tugas tersebut. Salah satu contoh video perubahan sosial di sekolah. Audio preview. Kita ubah dulu. Audio preview. Aku pasti kalah. Kamu kan gak bisa. Aku mana mungkin kalah. Aku kan pro. Audio preview.
masyarakat tersebut menginginkan perubahan. Perubahan juga dapat terjadi karena adanya dorongan dari luar sehingga masyarakat secara sadar ataupun tidak akan mengikuti perubahan. Yang kedua, faktor penghambat perubahan sosial tidak akan selalu bekerja mulus. Perubahan sosial seringkali dihambat oleh beberapa faktor penghambatan perubahan sosial. Faktor tersebut meliputi kurangnya hubungan dengan masyarakat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Keempat, adat atau kebiasaan. Kelima, kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat sekali. Ketujuh, rasa takut akan terjadinya disintegrasi atau meninggalkan tradisi. Kedelapan, sikap yang tertutup. 9, hambatan yang bersifat ideologis. Dan yang terakhir itu hakikat hidup. Pendidikan multikultur adalah sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial, kelompok budaya, dan untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peranan-peranan seefektif mungkin pada masyarakat demokratif, serta diperlukan untuk berinteraksi dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercapai sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama melalui pendidikan multikultur. Peserta didik diharapkan memiliki kompetensi yang baik, bersikap dan menerapkan nilai-nilai demokratis, humanisme, dan pluralisme di sekolah dan di luar sekolah. Penerapan konsep yang sistematis dalam mengatasi praktek dan problematik pembelajaran pendidikan multikultur yang bisa diterapkan di sekolah yaitu meningkatkan peranan seluruh warga sekolah, terutama guru dengan menggunakan panduan 5 dimensi pendidikan multikultur dari Banks. Kedua, mengintegrasikan materi pendidikan multikultur ke dalam kurikulum ataupun pembelajaran di sekolah dengan menggunakan panduan empati pendekatan pendidikan multikultur dari Banks. C. Meningkatkan peranan guru dalam pendidikan multikultur yaitu membangun paradigma keberagaman inklusif di lingkungan sekolah. Kedua, menghargai keberagaman bahasa di sekolah. Ketiga, membangun sikap sensitif gender di sekolah. 4. Membangun pemahaman kritis dan empati terhadap ketidakadilan serta pemberdayaan sosial. Kelima, membangun sikap anti diskriminasi etnis. Keenam, menghargai perbedaan kemampuan. Dan yang ketujuh, menghargai perbedaan umur. Tujuan pendidikan multikultur adalah membantu anak didik dalam mengembangkan pemahaman dan sikap secara memadai terhadap lingkungan masyarakat yang beraneka ragam budaya. Menurut Amroni 2011 mengemukakan beberapa tujuan yang akan dikembangkan pada diri siswa dalam proses pendidikan multikultur, yaitu yang pertama, siswa memiliki kesadaran atas sifat curiga atas pihak lain yang dimiliki dan mengkaji mengapa dan dari mana sifat itu muncul, serta harus mengkaji bagaimana cara menghilangkan sifat curiga tersebut. Kedua, siswa memahami bahwa setiap ilmu bagaikan sebuah pisau bermata dua, ada sisi baik dan ada sisi buruk, semua tergantung pada yang memiliki ilmu tersebut. Ketiga, siswa memiliki keterampilan untuk memanfaatkan dan mengimplementasikan ilmu yang didiskusikan. Dan pendidikan multikultur juga sangat penting di sekolah karena tujuan pendidikan multikultur ialah mendorong setiap peserta didik menjadi sadar akan kebudayaan, memiliki pemahaman yang holistik dan mampu mengapresiasikan budaya lain, berpartisipasi di dalam suatu kebudayaan atau lebih dan bertanggung jawab untuk membelinya. Adapun contoh dari multikultur yaitu penerapan pendidikan multikulturisme di sekolah antara lain menyamaratakan hak dan kewajiban seluruh siswa di sekolah tanpa memandang perbedaan masing-masing siswa, menanamkan sikap saling peduli dan toleransi antara siswa di sekolah. Kedua, menanamkan sikap saling peduli dan toleransi antara siswa di sekolah. Ketiga, tidak menyindir orang lain yang berbeda suku dan budaya. Keempat, menghargai orang yang sedang beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Kelima, menghormati pendapat, pemikiran, serta pendirian orang lain. Adapun faktor pendukung pendidikan multikultur dalam membentuk karakter
siswa adalah letak strategi sekolah berada di pedesaan yang masih kental dengan sistem gotong royong dan toleransi. Latar belakang yayasan bersifat umum, struktur kurikulum mengacu pada kurikulum nasional, peraturan dan program kegiatan. Baik, adapun analisasi kritis terhadap perubahan sosial, yaitu yang pertama, teknologi dan digitalisasi, yaitu perubahan sosial dalam pendidikan juga terkait dengan penggunaan teknologi dan digitalisasi. Analisasi kritis mempertimbangkan dampak teknologi terhadap proses pembelajaran, keadilan akses, dan hubungan antara guru dan siswa. Pertanyaan kritis diajukan tentang efektivitas teknologi dalam mendukung pembelajaran yang bermakna dan kekhawatiran tentang kesenjangan digital. Yang kedua yaitu kurikulum dan metode pengajaran. Perubahan sosial dalam pendidikan seringkali berdampak pada kurikulum dan metode pengajaran. Analisasi kritis mempertimbangkan apakah perubahan tersebut mendorong pendekatan yang lebih inklusif, kritis, dan relevan secara sosial, atau apakah mereka mempertimbangkan paradigma tradisional yang tidak memadai. Pertanyaan kritis juga diajukan tentang keterlibatan stakeholder, termasuk guru, siswa, dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Lanjut, pendidikan multikultur. Yang pertama yaitu pendidikan penghargaan terhadap keberagaman. Melalui pendidikan multikultural, siswa dapat mengembangkan penghargaan yang lebih besar terhadap keberagaman budaya dan etnis. Mereka dapat menghargai dan menghormati perbedaan serta membangun hubungan yang inklusif dengan orang-orang dari latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, pemberdayaan kelompok minoritas. Pendidikan multikultural dapat membantu memperdayakan kelompok minoritas dengan memberikan pengakuan, kesetaraan, dan ruang untuk mengungkapkan identitas mereka dengan memasuki konten dan perspektif yang mewakili kelompok minoritas dan kurikulum. Pendidik multikultur dapat memberikan dorongan untuk memperkuat kebanggaan diri dan peningkatan partisipasi kelompok-kelompok tersebut dalam masyarakat. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.